Jadi kita sekarang bakal podcast tentang kesehatan mental. Luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Pertama-tama kita kenalan dulu dari Nabila. Halo, nama aku Siti Nurlaili Nabila. Nama aku Kalula Rahmal Semana. Nama aku Rayana Syaputri. Dan nama aku Fiona Kesanisa Putri. Oke. Kita ngobrol dulu nih. Iya, ngobrol dulu. Kita mungkin basa-basi dulu kali ya di awal. Gimana nih soal kabar kalian hari ini dan seminggu-seminggu sebelumnya mungkin sekolah? Baik sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabila gimana Nabila? Baik, alhamdulillah. Sekolah pusing tapi lancar lah, bisa aman lah Bener ya. banget sih, bener kalau kabar baik, sehat-sehat alhamdulillah. Cuman agak stres ya gara-gara sekolah ya. Menarik. Di sekolah, les, Sabtu Minggu juga bukannya harusnya istirahat, malah les. ngerjain tugas, belajar PR. Capek banget dong berarti. Iya, Relatable sih. Nah, kan tadi Kalula tuh bilang kayak capek, terus kayak stres gitu kan, mana banyak tugas. Tapi pernah nggak sih kalian nih di sekolah nih misalnya, atau nggak di luar sekolah, kalian tuh ngerasa kayak cemas atau khawatir dan berlebihan gitu? Pernah sih, Iya sih, apalagi kalau pasti. di kelas. Iya, aku juga pernah sih. Iya, Coba justru ceritain kayak dong. Nak. cemasnya tuh biasanya kalau mau jawab pertanyaan guru gitu loh. Oh iya, bener-bener. Rasanya deg-degan banget. Kayak udah mikir gitu kan, guru lagi ngejelasin apa, terus rasanya pengen nanya, tapi pas kepikiran pengen nanya tuh langsung deg-degan banget. Itu valid banget sih, karena aku juga pernah kayak gitu, kayak masa sampai tangan tuh kayak Keringet dingin. Iya. Tapi kadang-kadang juga kayak guru nanya terus kayak kita tahu jawabannya tapi kayak nggak berani nanya karena takut salah. benar. Tapi Cemas walaupun gitu sebenarnya ya. kayaknya nggak salah sih. Tapi nggak ada salahnya juga sih, kalau salah kan kayak ya udah namanya belajar belajar. gitu. Tapi tetap aja takut. Apalagi kalau tiba-tiba Deg-degan. ditunjuk guru. Aduh, itu cemas banget gak sih? Cemas banget. Bener sumpah. banget. Khawatir banget kan pastinya. Oke. Ya, Kalian tuh tahu nggak sih kalau misalkan yang kalian tadi bilang itu tuh disebutnya anxiety? Pernah dengar pasti anxiety itu apa? Iya, Ya kan? pernah lah, Pernah, sih. itu viral banget guys, mungkin di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram dan lain-lain. apalagi ya di Gen Z ya. Iya, di kalangan Gen Z itu lagi happening banget kayaknya ya. Emang itu apa sih? Oh, kalau setahu aku sih itu anxiety itu adalah kecemasan yang berlebih. Ya bener banget sih menurut kata Raya itu tadi, kayak anxiety itu kayak gangguan mental yang kita tuh ngerasa kayak cemas atau khawatir yang berlebihan. Dan yang perlu kalian tahu nih, yang dilansir dari Siloam, jadi Siloam tuh bilang kalau misalkan anxiety itu penyebabnya banyak banget, faktor-faktor anxiety itu sudah banyak banget, tapi nggak melulu soal tentang cemas sama khawatir, itu juga bisa jadi faktor genetik. Nah tapi distraksi utamanya itu adalah karena faktor lingkungan guys, gitu. Jadi bikin cemas sama khawatir itu dari lingkungannya gitu. Tapi penyebab anxiety juga bisa karena trauma dari masa kecil nggak sih? Atau masa lalu, nggak usah kecil tapi kayak masa lalu. Atau juga bisa dari kayak individunya tuh terlalu mikirin, terlalu overthinking gitu lah ya. Overthinking, Iya, iya, overthinking dari pandangan orang terhadap kita gitu. Itu bisa jadi anxiety juga akhirnya kan. Itu pasti banyak sih yang kayak gitu. Iya, banyak banget. Contohnya aku. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh self-diagnose. Nggak boleh self-diagnose ya Ini guys, jadi kita tuh nggak boleh self diagnose atau mendiagnosa diri kita sendiri. Kita harus benar-benar ke profesional yang udah tahu nih kira-kira gejala yang kita alami itu apa sih gitu. Bisa ke psikolog atau nggak ke psikiater. Jadi nggak boleh kayak mentang-mentang kita lagi ngerasa cemas langsung kayak kita punya anxiety Iya, nggak sih? itu nggak boleh Iya. juga gitu. Tapi bedanya psikolog sama psikiater tuh apa sih? Kalau sepengetahuan aku sih ya, psikolog itu kita konsul doang, tapi bedanya sama psikiater, sebenarnya psikiater juga konsul sih, cuman bedanya kalau psikiater tuh bisa ngasih obat nggak sih, terus kalau kita udah parah banget kayak udah sampai panic attack dan lain-lain gitu, depresi dan lain-lain, itu masuknya ke psikiater kayak gitu. Sepengetahuan aku sih kayak gitu. Bener-bener, karena emang bener pada dasarnya juga psikolog itu adalah tempat kita berkonsultasi. Kalau misalkan emang penyakit mentalnya udah parah banget, baru akan dirujuk ke psikiater yang udah lebih profesional untuk terapi dan dikasih obat gitu. Bener kata kalau yang tadi dijelasin. Jadi gitu. Tapi tadi anxiety tadi tuh kalau misalnya makin parah banget bisa bikin depresi nggak sih? Iya, Depresi. Jadi gini, anxiety itu jenisnya banyak banget. Depresi juga salah satu golongan dari anxiety gitu. terus ada contoh depresi itu yang di kasus yang Oh, kasus terbaru itu ya. dokter. Itu lagi rame banget sih. Itu kenapa sih? Jadi ini sepengetahuan aku aja sih. Iya. Kalian bisa nambah-nambahin kalau aku salah. Oke, Aku juga Tapi kayak jadi tuh dia dokter, bukan dokter, belum dokter nggak sih? Mahasiswa. Kayak- mahasiswa yang Apa lagi spesialis? iya, lagi Iya, menjalankan gitu. spesialis. Ya, dia kan namanya kalau misalnya masih kayak
magang-magang dokteran atau aku nama sebutannya kayak gitu ya. Makanya masih junior gitu kan di perdokteran ini suka ada senioritas kayak gitu ya. Kayak dokter-dokter yang senior tuh harus kayak tegas gitulah ke yang junior. Tapi kan sebenarnya itu emang penting juga ya guys. Tapi mungkin di Jangan situ berlebihan. agak berlebihan sedikit ya. Dari Mungkin berita ya yang aku baca dari- sih gitu. Mungkin ya dari seniornya itu adalah untuk memperkuat mental nih sebelum nanti dia benar jadi dokter yang sebenarnya, tapi mungkin dari junior ini sendiri nggak kuat gitu ya, mungkin mental dia nggak kuat. Mungkin dia merasakan tekanan yang berlebih juga Iya, ya, dapat pressure gitu dari mungkin dari senioritasnya, dari seniornya atau juga bisa dari kayak apa yang sedang dia jalani, kayak misalkan materi-materi dari kedokterannya sendiri. Itu contoh dari anxiety ke depresi. Iya. Terus akhirnya kan jadi bunuh diri ya. Iya. Jadi teman-teman kalau ngalamin itu jangan lupa buat nyari orang yang bisa kalian ajak bicara. Jangan bener sampai banget. bisa separah itu sampai kalian bunuh diri. Iya benar gitu. Kalian harus punya tempat cerita guys. Gitu. Jangan Kayak- dipendem. Iya benar, bisa kayak keluarga kalian. Kalau ngerasa keluarganya emang kurang nyaman untuk bicara sama keluarga, kalian bisa ngomong sama teman-teman deket kalian, teman deket sahabat kalian. Kalau mungkin nggak punya atau kayak kurang nyaman juga ngomong sama mereka, kalian bisa ke psikolog atau ke psikiater ya. Sama ini gak sih, kayak salah satu negara yang paling banyak kasus depresi dan bunuh dirinya itu bukan Korea ya? Korea Selatan. Korea Selatan kan? sih, Iya. Iya, banyak Sambil banget. makan ya guys. Coba dong sebutin dong kasus-kasusnya apa aja. Kalau yang aku tahu ya, yang ini tuh udah terjadi kayaknya 3 tahun yang lalu. Itu ada kasus selebriti Korea namanya tuh Gohara. Dia tuh depresi. Iya, dia tuh depresi karena ternyata dia tuh diancam sama mantan pacarnya karena mantan pacarnya tuh videoin mereka saat berhubungan diam-diam dan dia tuh diancam sama mantan pacarnya ini untuk kayak videonya nanti akan disebar. Jadi karena dia selebriti kan ya. Jadi dia tuh ingin menjaga image-nya dan dia takut banget itu terjadi. Jadi dari dari pengancaman jadi pemerasan karena dia tuh juga dikasih tekanan terus untuk kayak bayar, kalau misalkan nggak bayar nanti videonya tersebar gitu. Jadi depresi sampai akhirnya bisa milih keputusan yang ekstrim banget sampai bunuh diri. Itu awal dari depresi guys. Enggak sih, nggak mungkin separah itu kali anxiety. Tapi di Korea Selatan emang kayak gitu nggak sih rata-rata? Iya. Apalagi kayak netizen di Korea Selatan kan juga agak Komennya berbahaya jahat gitu ya. benar. Tangannya berbahaya. Kayaknya mulutnya pedes banget. Iya. Kayak lebih pedes dari Keynotes. netizen Indonesia kayaknya. Bisa jadi. Bisa jadi. Apalagi idol kan sekarang Iya, banyak banget. Kayak benar. kasus bunuh diri kan di Korea Selatan Cukup tinggi banget tinggi ya. ya. Jadi emang kayak gitu guys. Jadi dari cemas atau khawatir yang tadinya nggak apa-apa aja, kalau misalkan ditekan terus menerus atau dipendam terus menerus itu bisa jadi depresi dan anxiety yang lain gitu loh. Bisa macam jenis yang lain. Kalian tahu nggak kayak jadi yang aku baca sih ya, jenis anxiety itu kan banyak banget kan, ada depresi, ada panic attack. Tapi kalian pernah dengar nggak sih PTSD? Itu kayak lagi viral juga, itu lagi viral juga kan? Itu banyak banget. Aku tahu PTSD, tapi aku tuh nggak Traumatic stress disorder. Iya. aku tuh sebenarnya nggak tahu Post-traumatic kayak stress PTSD itu sebenarnya tuh apa, aku cuma tahu namanya aja. Jadi kira-kira tuh PTSD itu apa sih? Ini yang biasa di ini nggak sih yang di Amerika misalnya Iya. army ex-militer. Iya, yang benar-benar. iya, kenapa banyak dikaitinnya sama militer gitu, karena PTSD kan kayak tadi namanya post traumatic stress disorder. Jadi stres setelah kejadian yang traumatik. Nah, kalau di militer gitu kan misalnya banyak kayak latihan-latihannya mereka yang bisa bikin trauma gitu kan. Mereka pasti dilatihnya keras banget. Makanya banyak yang kayak militer keluar dari pelatihannya, akademinya mereka gitu tuh banyak yang jadi stres terus kena PTSD gitu. Terus PTSD itu bisa bentuknya banyak banget, kayak justru trust issue. Kalian tahu trust issue nggak? Itu tuh salah satunya. Wih, itu lagi viral juga tuh. Ya kan? Jadi kayak misalnya traumanya tuh pernah dihianatin lah, misal sama temennya di masa lalu, terus dia jadi punya trust issue karena kejadian traumanya yang dulu itu. Jadi sebenarnya trust issue itu dari hal yang emang benar-benar traumatik banget ya gitu. Ya kan faktor tadi penyebab anxiety dan penyakit mental tuh rata-rata kayak trauma. Iya, bener-bener sih. Dan aku pernah bener juga sih yang Nabila bilang, jadi pernah ada satu video di media sosial di mana itu nggak dikasih keterangan videonya apa, tapi ada satu tentara yang dia tuh diliatin satu topi tentara gitu dan dia langsung kayak sampai megangin jantungnya gitu, kayak sampai sakit jantung, sampai deg-degan karena
mungkin trauma tadi kali ya, Iya. PTSD tadi mungkin itu termasuk PTSD kali ya gitu. Iya, jadi salah satu PTSD juga kayak dia, orang yang punya PTSD itu nggak mau nginget lagi masa lalunya dia, yang nggak mau diungkit-ungkit lagi karena benar-benar bikin dia trauma banget. Sampai kan banyak juga yang ex militer di Amerika yang gara-gara punya PTSD sampai bunuh diri juga banyak kan. Jadi memang kayak kesehatan mental tuh harus diperhatikan banget ya. Ya karena bisa jadi kayak kita jadi punya keinginan untuk bunuh diri gitu. Jangan boleh disepelekan. Iya, jangan disepelekan. Bener banget, bener. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa gak enak dikit nih sama mental kalian, kalau misalnya kalian masih bisa menghandle dengan kalian terapi sendiri, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya emang udah nggak bisa, jangan langsung mendiagnosa diri sendiri, tapi ke profesional yang tadi udah kita jelasin sebelumnya. Banyak banget sih jujur kayak kesehatan mental, masa kasus-kasus yang kayak mental health lainnya. Tapi kalian pernah denger lagi nggak nih? Apa Apa lagi? tuh? Banyak banget ya kayak Iya, banyak karena emang banyak banget ya kesehatan mental itu. ADHD. Nah, ini ADHD. Ini banyak banget nih yang Gen Z tuh yang bilang kayaknya gue ADHD deh. Iya, kayaknya gue ADHD deh. Sebenarnya ADHD tuh gak bisa disepelein Bener. juga Tapi guys. sebenarnya Gak bisa ADHD itu apa sih? diagnose juga. Iya, jadi ADHD itu apa sih, Vi? ADHD itu kayak kondisi di mana seorang anak ini biasanya tuh nggak bisa fokus dengan apa yang dia kerjakan, satu hal yang dia kerjakan, jadi fokusnya itu terbagi-bagi, dan dia tuh biasanya ciri-cirinya tuh adalah anak yang hiperaktif. Nah tapi kesalahan orang Indonesia adalah ketika dia hiperaktif itu mereka langsung mendiagnosa dirinya ADHD gitu. Nggak boleh self-diagnose Iya, ya. betul banget. Nah sebenarnya penyebab ADHD itu banyak banget, dan gejala-gejalanya sama ciri-cirinya tuh banyak banget. Contohnya kayak dia tuh nggak bisa fokus yang tadi aku jelasin, terus dia hiperaktif, dia mudah terdistraksi, terus habis itu dia tuh cemas sama gelisah juga. Jadi emang ADHD ini golongan dari anxiety juga. Kenapa? Karena pas anaknya ini mengalami ADHD, dia juga ngerasa cemas atau gelisah karena satu kegiatan itu belum selesai, tapi dia udah mengerjakan kegiatan yang lain gitu. Fokusnya terbagi-bagi gitu. Oh, kalau dari video yang pernah aku tonton di TikTok itu pernah ada orang yang kayak bikin POV ADHD itu orangnya kayak misalnya dia lagi ngerjain pekerjaan rumah, misalnya dia lagi cuci piring, terus tiba-tiba ditinggalin gitu aja, terus dia langsung bersih-bersih ruang tamu, terus habis itu ditinggalin lagi, dia ngelakuin apa lagi, itu kayak pindah-pindah terus. Itu bisa jadi salah satu Aku juga ADHD. pernah ngeliat yang dia bawa piring, niatnya tuh mau makan, tapi dia bukan ke tempat makan, tapi dia malah ke kamar mandi. Itu kayak bener-bener fokusnya tuh nggak tahu kemana sebenarnya. Itu aku bener-bener pernah lihat, aku pernah lihat di TikTok kayak gitu. Iya, jadi ADHD itu kayak kita harusnya fokus sama satu hal, tapi kita tuh nggak fokus. Nah, waktu kondisi kita nggak fokus juga kita nggak tenang, kita gelisah gitu loh. Gitu sebenarnya. Pasti capek nggak sih hal hidup Iya, kayak gitu? pasti yang merasakan juga kayaknya capek ya teman-teman gitu. Oh ya, sama aku tahu ada lagi yang masih nyambung sama anxiety, itu ada eating disorder. Kalian tahu nggak sih iya. eating Oh disorder? ya, pernah dengar. Iya. Nah, jadi ada satu, kalian pasti tahu Zayn Malik kan? Zayn Malik dari One Direction. Namun yang nggak tahu. Ya. Jadi ternyata Zayn Malik tuh pernah mengalami eating disorder. Jadi eating disorder tuh adalah ketika kalian merasakan cemas gitu ketika ingin makan, kalian tuh nggak mau makan, kalian tuh takut gemuk, jadi kalian nggak makan sampai akhirnya tuh bisa membahayakan diri kita sendiri gitu. Itu karena awal tuh karena cemas ya, mungkin karena kalau Zayn itu mungkin karena dibatasi makannya, karena dia kan selebriti juga kan, jadi makan yang dibatasin lama-lama tuh jadi kurus banget karena ya dia takut untuk makan. Gigi Hadid juga gitu nggak sih? Oh iya kan? Gara-gara Sebagai model, karena dia model. Dia gara-gara sama ibunya juga. Ini aku pernah baca aja ya, ini pernah baca. Gara-gara dia kan emang model, terus ibunya juga dulu model kalau nggak salah. Iya, ya. ibunya model. Terus jadi ibunya tuh kayak ngebatasin anaknya buat makannya tuh nggak boleh makan yang manis-manis, kue yang bisa bikin gendut gitu loh. Jadi dibatasin, akhirnya dia punya eating disorder. Eating disorder. Dan itu jadi kayak bikin dia tuh jadi takut gemuk kan, jadi nggak mau makan, dan itu bisa jadi bisa jadi ada penyakit dalam yang lain kan. Jadinya awalnya dari kesehatan mental bisa jadi kesehatan fisik juga. Dan aku pernah lihat juga kasus di mana katanya Zayn Malik ini sampai nggak ngadain konser ya. Iya. Bertahun-tahun karena dia eating Karena disorder. eating disorder. Dan anxiety juga. Itu juga salah satu alasan dia keluar dari One Direction juga kan, kayak punya kayak ke pressure banget juga di One Direction juga. Oh my god. Jadi dari cemas sama khawatir bisa memicu hal lain. Ini Apalagi Zayn Malik juga kan traumanya kuat banget, apalagi pas waktu dia masih di One Direction kan dia karena dia ada kayak masalahnya banyak gitu loh dari fans-fansnya yang nggak suka sama dia, terus kayak banyak yang nge-hate komen, apalagi di konser-konsernya juga banyak yang bawa banner buat ngata-ngatain Zayn Malik itu. parah banget. Iya,
Terus akhirnya dia jadi kayak kena mental, akhirnya dia kayak hiatus. Hiatus sama banget. Hiatus. Dia keluar dari One Direction akhirnya, terus dan dia hiatus lama banget. Nih eating disorder ini tuh pasti banyak banget gak sih di generasi kita sekarang, apalagi karena sekarang tuh lagi banyak banget kata-kata beauty standard, Iya, beauty standard. yang harus kurus lah, harus apa, jadi banyak orang yang merasa takut makan buat menjaga badan gitu. Ya. Nah, jadi kayak anxiety tuh Sebenarnya banyak banget. Seluas itu ya. luasnya. Iya. Gitu. jadi ya guys, jangan lupa ya kalau kalian ngerasa kalian kayak cemas atau punya khawatir berlebih atau tadi kayak ciri-ciri yang tadi dari tadi kita udah ngomongin, kalian jangan lupa pergi ke cari bantuan. Iya, cari bantuan. Jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Mungkin awalnya kalian bisa cerita dulu ke teman-teman. Atau enggak orang-orang di sekitarnya, Iya, orang-orang di atau enggak sekitar. kita misal kita ngelihat orang yang kayak kelihatannya suka cemas atau kayak sebagai ciri-ciri anxiety dan penyakit mental, kita juga harus bantuin, kita juga harus peka sama orang lain. Dan itu bisa membantu mereka juga jadinya kan. Iya. Kita nggak boleh ngabain orang yang kayak gitu juga. Walaupun kita misalnya kita nggak terlalu kenal, kayak kita bisa reach out ke orang yang menurut, misalnya aku nggak kenal Nabila, tapi Nabila deket sama Fiona. Jadi aku ngelihat Nabila kayak kayaknya ada ciri-ciri yang menunjukkan dia punya anxiety gitu. Aku langsung bilang ke Fiona biar Bisa dibantuin. Iya, bisa dibantuin. Kayak gitu. Biar kayak orang yang butuh bantuan bisa reach out beneran ke profesional. Iya. Jadi kenali diri kalian sendiri dulu guys. Kalian merasa apa, baru kalian coba cari solusi di diri sendiri dulu. Tapi kalau misalnya emang udah butuh bantuan orang lain atau butuh bantuan profesional, kalian jangan takut untuk speak up. Benar banget. Teman-teman juga tinggiin empati sama teman-teman sekitarnya ya. Iya, bener banget. Oke, jadi segini aja Kayaknya udah cukup ya. Segini aja ngobrol-ngobrol kita nih. Nah, makasih banget udah dengerin kita dari tadi. Yang kesehatan mental itu, yang hari kesehatan mental sedunia. Oh iya. Jadi hari kesehatan mental dunia itu tanggal berapa? Ada yang tahu nggak? Tanggal berapa tuh? Tanggal berapa ya? Berapa ya? Oktober nggak sih? Iya, Oktober ini. Tanggal? Tanggal 10. 10 Oktober. 10 Oktober. Jadi diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Jangan lupa untuk peduli sama mental kalian. Iya. Dadah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Madep sini semua. Madep sana. Masih aja lagi nih punya. Oke, heran ya. Ya. Oke, halo guys.